Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Damai di Tengah Badai. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah dapat memaklumi apa yang saya maksud badai. Karena kita semua tahu pada saat ini kita seakan-akan hidup di tengah badai. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, kita semua merasakan akan adanya badai di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kalau saya katakan ada damai di tengah badai, mungkin saudara ingin tahu apa, bagaimana caranya damai di tengah badai. Karena itu saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian daripada kehidupan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan 38 yang berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kita berhenti sampai di sini dulu. Kita lihat bahwa pada saat itu ayat 37 mengatakan mengamuklah taufan. Ya, kalau saat ini kita ada di tengah taufan, tengah badai, bukan karena di tengah laut tapi di tengah kehidupan kita. Saya akan menganalogikan ini sama kehidupan ini, ya. Saat ini mengamuklah taufan itu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat 37 bagian akhir. Karena taufan itu mengamuk, maka perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi perahu itu banyak air yang masuk karena taufan yang mengamuk itu. Tetapi apa yang kita lihat dengan keadaan Yesus pada waktu itu? Ayat 38 mengatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Nah, inilah persoalannya. Yang tidak semua kita bisa melakukan ini. Di tengah taufan, di dalam perahu yang mulai penuh dengan air, ternyata Yesus sedang tidur. Ya, karena itu sungguh menakjubkan bahwa peristiwa ini telah membuat muridnya heran dan bingung, sehingga mereka membangunkan Yesus. Ya, saya percaya pada waktu badai mengamuk, perahu itu tentu perahu akan penuh dengan air. Karena ini bukan kapal besar, tapi perahu kecil. Jadi secara kemanusiaan, tidak mungkin bisa Yesus sanggup tidur di dalam perahu yang lagi basah kuyup ini. Ya, tetapi ternyata Yesus tidur. Murid-muridnya belum tahu kenapa kok Yesus tidur. Karena itu mereka heran dan mereka membangunkan Yesus, ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar melakukan seperti apa yang Yesus katakan, menghardik badai yang ada pada hidup kita supaya tenang kembali. Loh, apakah kita mampu? Yesus katakan dalam ayat 40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Berarti kalau kita percaya Yesus sanggup, kita pun sanggup. Ya. Karena itu hardiklah angin, tenang, jangan takut, ya. Badai akan lalu dari hadapan kita. Tuhan memberkati pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya kepadamu, Kau beri kuasa juga seperti yang Yesus lakukan untuk menghardik taufan itu, menghardik badai yang saat ini menimpa kehidupan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, badai kehidupan yang menimpa kami saat ini sudah tenang kembali.
damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, Amin.